Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Elma Yuniarti, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8. Baik Ananda Soleh dan Soleha, semoga selalu ceria, selalu semangat, dan mudah-mudahan sudah diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dan dengan sholat duhanya. Untuk pertemuan kali ini kita dengan materi hormat dan taat kepada orang tua dan guru, menuntaskan dengan yang kemarin, minggu kemarin. Yang pertama, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasar, yaitu 1.10 menghayati ajaran berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. 2.10 menunjukkan perilaku berbuat baik, hormat, patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.10 memahami cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 4.10 menyajikan cara berbuat baik, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, jadi di sini kita akan membahas berdasarkan kompetensi dasarnya tadi, dan kemarin kita sudah dijelaskan tentang pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan hormat dan taat kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah orang yang merawat dan membesarkan kita. Ibu mengandung, melahirkan, menyusui serta menjaga kita. Dan ayah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, di sini dalam firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini wa aniskur li waliwalidayhi ilayyal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Nah, berdasarkan isi kandungan ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia itu untuk berbuat baik, hormat, taat, dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Nah, coba kalian ingat akan jerih payah dan pengorbanan mereka demi membesarkan dan merawat kita. Dengan penuh kesabaran, dengan kasih sayang, mereka menjaga kalian. Jadi kita tidak akan bisa membalas apa yang telah orang tua kita lakukan kecuali dengan taat dan hormat kepada orang tua. Siang dan malam dia selalu menjaga kita, mendoakan kita, merawat kita. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua. Nah, semua jasa dan pengorbanan orang tua tidak akan sanggup kita balas. Maka kewajiban kita sebagai anak adalah berbuat baik terhadap keduanya.
Dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia atau yang baik. Nah, di sini kita tidak boleh, jangan, atau bahkan jangan sekali-sekali kita mengatakan "ah" kepada orang tua. Ketika kita contohnya, misalnya kalian lagi asik main game, disuruh membeli ke warung, membeli gula atau membeli garam atau membeli apapun itu, berbicaralah kepada orang tua yang baik-baik. "Ya, sabar ibu, sebentar lagi." Jangan sekali-sekali kita ngebantah, "Ah, ibu ini orang lagi asik main game." Nah, itu tidak baik. Nah, itu dalam kandungan ayat tersebut itu kita diperintah Allah kepada manusia agar jangan menyembah Tuhan selain Allah, dan kewajiban merawat orang tua yang telah lanjut usia. Bahkan ditegaskan adanya larangan berkata "ah", apalagi kasar atau membentak orang tua. Allah juga memerintahkan kita agar bertutur kata yang baik dan mengucapkan kata-kata yang baik. Kemudian selanjutnya, hormat dan taat kepada guru. Guru adalah orang yang mengajarkan atau menyampaikan ilmu kepada kita. Orang yang disebut dengan guru tidak hanya sebatas seorang yang mengajar di lembaga pendidikan formal saja. Ustadz yang mengajar di pesantren, seorang yang mengajar ilmu pengetahuan dan pengalaman, atau orang yang mengajar di TPA pun itu disebut guru. Jadi guru itu siapapun itu yang mengajarkan atau menyampaikan ilmu itu adalah disebut guru. Jadi bukan hanya guru yang ada di sekolah itu yang disebut dengan guru. Walaupun kalian juga di rumah atau ada ustadz atau ada yang mengajarkan atau menyampaikan itu ilmu adalah itu disebut guru. Bahkan orang tua pun dapat disebut guru karena mereka juga banyak menganjurkan berbagai hal kepada anaknya. Guru juga merupakan salah satu orang yang berjasa dalam hidup kita karena mereka telah menyampaikan dan mengajarkan ilmu kepada kita. Dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui berbagai hal. Dengan ilmu itu kita juga bisa menjalani hidup, membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Maka sebagai muslim yang baik, sudah sepantasnya kita hormat dan taat kepada guru. Jaga baik-baik perasaan guru, jangan sampai kamu menyinggung perasaannya serta membuat sakit hati. Ilmu yang kita dapat akan menjadi tidak berkah jika menyakiti atau menyinggung perasaannya. Nah, jika kalian sudah terlanjur menyakiti perasaan guru, silakan kalian minta maaf atau kalian menebus kesalahan dengan cara minta maaf. Ya, semoga dengan cara maaf itu kalian bisa dimaafkan, bisa memperbaiki kesalahan kalian, agar semua ilmu yang diberikan oleh guru itu menjadi berkah. Baik, selanjutnya implementasi hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, yang pertama kita akan membahas terhadap orang tua.
terhadap orang tua itu, salah satu cara berbuat baik terhadap orang tua adalah hormat dan taat kepada mereka. Yang pertama itu taat terhadap nasihat yang diberikan. Sebagai anak yang baik, sudah sepatutnya kita menaati semua nasihat dan perintah yang diberikan orang tua kepada kita. Namun jika orang tua memberikan nasihat yang buruk dan memerintahkan kita untuk maksiat, maka kita tidak boleh untuk menaati dan melaksanakan perintahnya, namun tetap harus berbuat baik kepada keduanya. Nah, dari itu kita tidak, orang tua mana sih yang akan memberikan nasihat yang buruk kepada anaknya? Pastinya akan memberikan nasihat yang baik-baik atau untuk kedepannya menjadi lebih baik. Baik, yang kedua, merendahkan diri di depan orang tua. Meskipun telah menjadi orang sukses, kita tetap harus merendahkan diri kita di hadapan orang tua dan tidak boleh sombong. Ingat, kita dapat menjadi sukses karena jasa orang tua. Kita didoakan, kita dijaga, kita diberi dukungan itu karena orang tua. Jadi kita tidak boleh menyombongkan dan kepada siapapun, bukan hanya kepada orang tua kita, tapi orang tua atau yang lebih tua dari kita. Kita harus merendahkan diri. Kemudian selanjutnya, tidak berkata keras, apalagi kasar. Tadi di Al-Quran tadi sudah menjelaskan bahwa janganlah kamu berkata Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh berkata kasar dan keras kepada orang tua. Bila hendak berbicara dengan orang tua, gunakanlah bahasa yang sopan dan berbicaralah dengan halus dan santun. Yang selanjutnya, dilarang membentak, karena hal tersebut akan menyakiti hati mereka atau merupakan dosa. Kemudian merawat mereka dengan baik. Selanjutnya, mendoakan mereka ketika orang tua kita sedang sakit. Selain merawatnya, kita juga harus mendoakan supaya lekas sembuh. Jika orang tua kita sudah wafat, kita juga wajib mendoakan mereka. Selanjutnya, meminta izin. Jika kamu hendak keluar rumah, hendaklah kamu meminta izin kepada mereka. Jelaskan kepada mereka tujuan kepergianmu beserta alasannya. Jika kamu tidak dapat pulang tepat waktu, maka berilah kabar kepada orang tua agar tidak merasa khawatir. Yang selanjutnya itu implementasi hormat dan taat terhadap guru. Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Sapalah dan ucapkan salam kepada mereka. Guru akan merasa senang jika kita melakukan hal tersebut. Jangan ada guru lewat depan guru, kalian pura-pura tidak melihat, pura-pura berlari atau sombong ketika lewat depan guru. Silakan kalian sapa dan mengucapkan salam. Selanjutnya, menaati mereka. Setiap guru memiliki harapan agar para siswanya menjadi orang-orang yang sukses. Salah satu kiat mencapai kesuksesan adalah dengan taat terhadap mereka, tapi tentunya taat dalam melakukan hal yang tidak melanggar aturan agama, seperti taat pada peraturan sekolah yang mewajibkan para siswa agar datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan. Nah, jangan sampai tugas yang diberikan oleh guru itu tidak kalian kerjakan, berarti kalian tidak menaati mereka atau tidak menaati guru. Selanjutnya, bertutur kata yang halus dan sopan. Meskipun kita akrab dengan guru, namun kita juga harus tetap sopan ketika berbicara.
berbicara dengan mereka. Kita harus pintar memilih kata-kata ketika berbicara kepada guru. Nah, walaupun kita akrab, seakrab-akrabnya, jangan sampai kalian ya anak-anak yang soleh dan soleha, ketika berbicara kepada guru, kalian, "Hai bro, hai guys." Apalagi sekarang dalam keadaan daring, kalian ngechat guru tanpa salam. Biasanya kalian ngechatnya juga tinggal P, tinggal ping, hai. Gimana caranya bertutur kata meskipun melalui HP, kalian harus sopan mengucapkan salam, baru kalian berbicara. Nah, selanjutnya siap membantu jika dibutuhkan. Terkadang di sekolah banyak kegiatan, jika kalian diminta bantuan, maka bantulah dengan ikhlas selama kalian mampu untuk melakukannya. Atau jika tidak bisa membantu, nah silahkan bertutur kata yang sopan, "Maaf ibu, saya ada keperluan." Jangan, "Males lah bu, saya lagi ada keperluan." Nah, itu tidak baik. Nah, di sini sudah kita membahas di bab 10 ini tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Untuk tugas pada pertemuan ini, silakan dengarkan baik-baik, atau yang belum jelas silakan kalian ulang lagi dari awal video ini. Tugasnya adalah carilah sebuah kisah tentang keberhasilan seseorang yang hormat dan taat kepada orang tua dan gurunya. Nah, silakan kalian cari sebuah kisah atau kalian ceritakan kisah itu tentang keberhasilan seseorang yang hormat dan taat kepada orang tua dan gurunya. Hanya satu, minimal 1 lembar, maksimal terserah. Yang penting kalian kerjakan dengan ikhlas. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.